Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Baik, buka ya kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. Tabiun. Ya pun. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, ibu silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini ya. Apakah hadir semua? Tidak ibu. Kalau tidak hadir. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ya bu. Rizky Anita, Hadir. Anis Maisyarah, Hadir bu. Afra Yasmin Syaza, Hadir. Jove Aurelia, Hadir bu. Andre, Tono, Tidak hadir bu. kemana ya? Bolos aja waktunya di kantin. Ya bu, makan mie ayam bu. Oh, gitu. Jangan ditiru ya anak-anak. Jadi bu. Baik, di sini langsung saja kita mulai pembelajaran. Sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat materi sebelumnya? Saya bu. Ya, Jove, apa yang kamu ingat mengenai materi minggu lalu? Yang saya ingat kalau nggak salah kita minggu belakang itu membahas mengenai teks prosedur bu. Ya, kemudian materi apa yang masih Jove ingat? Saya ingat bahwa teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan kita dalam membuat sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur itu ada strukturnya. Nah, di dalam struktur itu ada tiga, ada tujuan, tahapan-tahapan, terus ada penegasan ulang. Kemudian untuk jenis-jenis teks prosedur itu ada tiga, sederhana, protokol dan kompleks. Dan untuk ciri-ciri kebahasanya itu ada 7. Apa aja? Masih ingat nggak? Yang saya ingat salah satunya itu menggunakan kata kerja aktif dan menggunakan kata kerja imperatif. Baik, dari anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan dari Jove tadi? Ayah bu, Ya, kalau Jove tadi baru menyebutkan 2, aku mau menyebutkan 1 ciri-ciri Baik, siapa saja dulu? Ada 7. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Lalu yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Lalu yang keempat menggunakan konstruksi kata hukum. Lalu yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam menggunakan kata keterangan. Lalu yang ketujuh terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan bu. Ya, benar sekali. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Bu. Ya, Rizky Anita silakan. Saya akan mengabarkan bagian kaidah kebahasaan pada tes prosedur. Itu yang pertama ada kata kerja imperatif, yang kedua ada pernyataan persuasif, yang ketiga ada kata teknik, yang keempat ada konjungsi penjumlahan, dan yang kelima ada deskripsi alam. Ya, pas sekali. Beri tepuk tangan dong. Kita senang. Baik, jadi dari materi sebelumnya yaitu materi teks prosedur itu sudah tepat sekali yang dijelaskan oleh anak-anak sekalian ya, bahwa teks prosedur itu merupakan teks yang menjelaskan mengenai tahapan, langkah-langkah atau prosedur mengenai kegiatan yang kita lakukan. Kemudian strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Betul.
auditif. Teks laporan hasil observasi sendiri memiliki definisi, yaitu tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, ya jadi di sini teks laporan hasil observasi juga memiliki 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir itu deskripsi manfaat. Nah, ada yang bisa menjelaskan satu-satu? Ya, Rizky, silakan untuk menjelaskan. Yang pertama pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar mengenai hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan pemahaman secara garis besar tentang hal tersebut. Ya, baik, tepat sekali itu penjelasannya. Kemudian ada lagi yang ingin menjelaskan? Ya, orang? Yang kedua yaitu ada deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Topiknya dari objek observasi adalah ternyata penjelasan mengenai bagian tubuh, pola makan, pola hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Ya, benar sekali ya, Jope. Jadi deskripsi bagian itu berisi penjelasan detail mengenai bagian-bagian dari objek yang kita bahas. Misalnya topik dari teks laporan observasi kita itu mengenai binatang. Jadi bagian deskripsi bagian ini menjelaskan bagaimana bagian tubuhnya, bagaimana pola makannya, bagaimana gaya hidupnya, habitatnya, kebiasaan unik, dan lain-lain. Selanjutnya ada lagi yang ingin menjelaskan? Ya, Ani silakan. Yang terakhir deskripsi manfaat dulu. Nah, deskripsi manfaat ini menjelaskan mengenai manfaat dari objek yang diobservasi baik dari manusia maupun alam secara umum. Ya, benar ya Anis. Jadi pada bagian deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat apa dari hasil observasi yang kita lakukan, baik dari manusia maupun alam yang dibahas secara umum. Selanjutnya yaitu faedah pembahasan dalam teks observasi. Kata kerja material di sini yang dimaksud yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, ataupun peristiwa. Kemudian kalimat definisi menjelaskan sesuatu secara umum, baik benda mati maupun benda hidup. Kalimat ini merujuk pada istilah teknis atau ilmiah dari objek yang akan kita bahas dalam kegiatan observasi tersebut. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat ini menggambarkan sifat atau ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda berdasarkan apa yang dapat dinikmati oleh panca indera. Baik, di sini apakah materi yang dibahas sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, kita silakan. izin bertanya. Nah, di situ kan sudah dijelaskan tentang apa itu kata kerja material, apa itu kalimat definisi, apa itu deskripsi. Nah, bisa kita tolong untuk berikan contoh dari masing-masing faedah pembahasan tersebut, Bu? Baik, jadi contoh dari kata kerja material yang sudah dijelaskan sebelumnya itu Ibu tekankan lagi ya di sini. Maksud dari kata kerja material itu kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia ataupun dari suatu peristiwa. Baik, jadi di sini contohnya yaitu menyapu, melukis, menendang, memasak. Itu menjadi contoh dari kata kerja material karena kata tersebut menunjukkan tindakan dari suatu kegiatan atau peristiwa. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu, paham. Ya, Andre silakan. Saya ingin tanya, Ya. di bagian kata kerja material itu bisa nggak dikasih contoh mengenai peristiwa? Di sana di sini teks yang kegiatan yang akan kita observasi itu dari meletusnya Gunung Krakatau. Jadi kata material yang dimaksud di sini tuh setelah meletus Gunung Krakatau pada 3 hari yang lalu. Nah, kata meletus itu
Dari kata meletus itu menunjukkan kegiatan dari peristiwa gunung meletus. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup Ibu. Baik, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini terdapat satu kaidah pembahasan, yaitu dari kata kerja material, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Yang pertama, rongga itu memperkuat suasana yang dihasilkan dengan getaran timbal. Ada yang bisa menunjukkan dari mana yang termasuk dalam kata kerja material? Ya, Nis? Memperkuat Ibu. Ya, tepat sekali. Itu tangan kami. Kemudian kalimat selanjutnya yang kedua yaitu saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Dari kalimat kedua ini, apakah ada yang bisa menunjukkan mana kalimat kata kerja materialnya? Ya, Andre silakan. Mana yang dimaksud tadi kata kerja material? Kalau kedua itu kata kerja materialnya di cabang dan batang. Ya, tepat sekali. Jadi pada contoh kalimat kedua itu kata kerja materialnya itu menempelkan. Selanjutnya yaitu kalimat definisi. Di sini juga terdapat dua contoh. Yang pertama, belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Di sini ada yang paham tidak? Dari kalimat definisi itu bagian mananya yang mendefinisikan? Ya, Andre? Ada bagian ada. Ya, tepat sekali. Jadi dalam kalimat definisi ini yang dimaksud dengan yang menunjukkan kalimat definisi itu adalah pada kata adalahnya. Kemudian yang kedua, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Baik, bisa menunjukkan? Kita silakan. Jadi kata pada kalimat definisi dari contoh tersebut ada pada merupakan. Ya, betul sekali ya. Jadi kalimat nomor 2 dari contoh kalimat nomor 2 ini yang menunjukkan definisi yaitu kata merupakan. Selanjutnya kalimat deskripsi. Jadi contoh kalimat yang pertama yaitu tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda cerah. Dan contoh yang kedua yaitu sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Apakah dari materi ini sudah dapat dipahami? Baik, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Pada materi ini menjelaskan menulis laporan hasil observasi yang objektif. Yang pertama, menentukan objek. Yang kedua, menulis rincian topik sebagai panduan. Yang ketiga yaitu mencari informasi yang akurat. Yang keempat, menuliskan laporan hasil observasi dengan sistematik. Yang kelima yaitu memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang keenam, memeriksa kembali laporan hasil observasi yang telah kita tulis. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, Andre? Baik, Bu, saya ingin bertanya maksud dari laporan sistematik itu maksudnya kerangkanya sistematik atau kita sistematik? Baik, jadi dalam menulis teks laporan hasil observasi itu kita bisa menuliskan hasil laporannya berdasarkan struktur. Yang pertama itu kita menuliskan pernyataan umum. Kedua, mengelompokkan bahasa kita itu berdasarkan deskripsi bagiannya. Dan yang terakhir itu berdasarkan deskripsi manfaatnya gitu. Yang disusun secara jadi dalam penulisan itu menyusun dengan kerangka yang sistematik itu maksudnya menyusun tulisan berdasarkan struktur
rincian topik sebagai panduan itu seperti apa, rinciannya seperti apa, kemudian yang kedua periksa kembali laporan. Yang memeriksa kembali laporan itu kita sebagai penulis atau perlu bantuan dari ahli dalam bidangnya. Terima kasih. Baik, Mbak kasih. Jadi maksud dari rincian topik sebagai panduan itu di dalam penulis itu kita bisa menuliskan rincian atau detail-detail dari laporan yang kita dapatkan itu dengan menuliskan bagian-bagiannya, misalnya seperti yang kita observasi itu binatang, bagaimana jenisnya, bagaimana kerangka tubuhnya yang berhubungan dengan pola makannya atau keunikannya dan sebagainya. Kemudian rincian lainnya seperti manfaat dari kita melakukan observasi itu apa, dan bagi pertanyaan kedua ya, bagaimana periksa kembali itu apakah kita bisa periksa sendiri atau membutuhkan ahli. Jadi di sini sebelum kita menanyakan kepada orang lain, kita bisa periksa sendiri apakah hasil laporan yang sudah kita tulis itu udah valid atau belum. Itu bisa kita cek sendiri. Kemudian setelah dicek dan kita rasa sudah cukup, kita bisa memastikannya kepada orang lain atau kepada ahlinya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Ibu. Baik, kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu mempresentasikan laporan hasil observasi. Salah satu hal yang penting saat melakukan presentasi adalah mengatur intonasi. Menggunakan intonasi akan membuat presentasi menjadi lebih menarik. Intonasi adalah lagu kalimat atau tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu pada suatu kalimat. Intonasi berbicara ketika presentasi penting untuk diperhatikan. Jelas tidaknya kalimat yang diucapkan sangat berpengaruh pada audiensi dalam memahami pesan yang mereka terima. Baik, di sini dipahami? Paham. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, mengidentifikasi makna kata dan informasi aktual. Yang pertama, makna atau arti kata seringkali dijelaskan secara langsung atau tersurat dalam teks. Contohnya, belalang azrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis pemangsa. Dan yang kedua yaitu makna atau arti kata dapat kita dapatkan dengan menggunakan petunjuk visual yang terdapat dalam teks. Contohnya pada gambar di samping. Gambar ini menunjukkan struktur tubuh dari belalang. Di situ ditunjukkan ini menunjukkan abdomen, yang ini menunjukkan sayap, yang ini menunjukkan elytra. Kemudian adanya pronotum, mata majemuk, bagian kepala, adanya antena dan kaki. Paham ya semuanya? Paham. Kemudian itu ada makna atau arti kata yang dapat kita temukan dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks. Contohnya bisa bacakan? Ya, coba katakan. Contoh terakhir termasuk hewan herbivora anggrek dewasa bersari makanan dari batang pohon menggunakan kulitnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimpa, anggrek bisa cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Ya, mantap Jope. Di sini bisa kita lanjutkan ya. Yaitu Jadi di sini kalian juga bisa menggunakan kamus, ensiklopedia atau thesaurus baik dalam bentuk cetak maupun daring untuk mencari makna atau arti kata yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Pada contoh foto yang di atas ini menunjukkan bahwa dari kamus kamus cetak ya, sedangkan yang di bawah ini merupakan kamus KBBI yang bersifatnya daring. Baik, lanjutkan. Contoh teks laporan hasil observasi.
Di sini Bu Pita satu-satu untuk membacakan ya. Setiap paragraf itu apa bagaimana Bu? Yuk dibacakan satu-satu mulai dari Andre. Berikut. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies Citrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini buah jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak di dunia. Selanjutnya coba. Brazil merupakan produsen terbesar dari buah jeruk, diikuti oleh Cina dan India. Konsumsi jeruk yang tinggi di berbagai belahan dunia juga mendorong terhadap produksinya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Selanjutnya apa? Jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan, namun ada juga yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun awalnya berasal dari negara-negara Asia, pada perkembangannya sekarang, jeruk sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia karena permintaan yang sangat tinggi. Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini sangat baik untuk kesehatan gusi serta mempertahankan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Balik lagi ke Andre. Selain manfaat kesehatan, jeruk juga sering digunakan untuk membuat berbagai macam dan enak dari minuman yang banyak. Jadi tidak heran jika buah ini sering dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman. Ya, tepat sekali. Jadi dalam teks laporan hasil observasi ini menjelaskan mengenai apa? Jeruk. Jadi tidak heran jika buah jeruk ini sering dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman karena di dalam jeruk sendiri memiliki banyak manfaat, yaitu vitamin C yang tinggi. Vitamin C sendiri itu juga bagus untuk mendukung kesehatan gusi dan mempertahankan daya tahan tubuh agar jadi lebih kuat. Baik, jadi dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, adakah yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai seputaran teks laporan hasil observasi. Jadi kalian bisa langsung menuliskan jawabannya di sini ya. Baik Ibu. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengukur seberapa paham ilmu yang dapat kalian pahami. Jadi maksudnya di sini kalian tidak perlu untuk menanyakan pada kawannya ya. Jawab aja sebisanya. Karena ini bukan ujian atau tes. Waktunya berapa menit? Ibu kasih waktu sebanyak 5 menit ya. Selama 5 menit. Di sini langsung Ibu bacakan soalnya ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dari teks laporan hasil observasi. Sudah Bu. Sudah? Belum. Ya, sebentar ya. Semuanya belum. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah. Baik, yang selanjutnya nomor 2, sebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang ideal. Dari mana? Baik, sebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang ideal. Teks Laporan hasil observasi yang ideal. Ya Bu, lanjut. Sabar. Ya, tunggu sebentar ya. Baik, selanjutnya yang nomor 3, jelaskan fungsi
penyusunan teks laporan, hasil observasi, yang ideal. Udah semua? Kemudian nomor 4, jelaskan langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan observasi. Yang terakhir, sebutkan struktur teks laporan hasil observasi. Baik, Ibu tunggu selama 5 menit ya, Nan. Ini bisa berikut. Jangan ngomong. Kita pulang ke lah. Bentar ya. Apakah ada yang sudah selesai pengerjaannya? Sudah, Bu.
telah setia mengikuti pelajaran ibu pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Amin. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Hati-hati, Bu. Selamat siang, Nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Jove Zetia Aurelia Putrijo dengan NIM 21130414080. Di sini saya sebagai observer lisan dari saudari Alia Kinasih dengan NIM 21130411012. Waktu pelaksanaan tanggal 3 November pukul 16.21. Kelas 10 SMA, topik yang digunakan yaitu teks laporan hasil observasi semester ganjil dengan pengajaran bahasa Indonesia. Saya akan membacakan hasil observasi keterampilan menjelaskan. Berikut hasilnya. Yang pertama, ada kejelasan. Poin A, guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki oleh siswa, maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Iya. Poin B, guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Ya. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Poin A, guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasan. Iya. Poin B, guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dan penjelasannya. Ya. Kemudian poin C, contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang. Ya. Kemudian yang ketiga ada pengorganisasian. Poin A, guru menunjukkan dengan jelas pola struktur sajian, khususnya hubungan antar contoh-contoh dan generalisasinya atau hukum rumus. Ya. Kemudian poin B, guru memberikan ikhtisar, butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Ya. Kemudian butir-butir penting dalam penjelasan diberikan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi persatu seperti 1, 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian poin selanjutnya, penekanan yang berbeda-beda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Ya. Kemudian pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda sebenarnya. Iya. Kemudian nomor 4 ada balikan. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, antusiasi siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Ya. Kemudian guru menggunakan balikan untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Iya. Baik, sekian penjelasan hasil observasi saya terhadap saudari Alia Kinasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.